Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Pada kesempatan hari ini kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita merayakan pencurahan Roh Kudus atas kehidupan kita. Terlebih dahulu mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan turun atas kehidupan kami, dan biarlah kami membawa berkat bagi keluarga kami, bahkan di sekitar kami, bahkan dalam pelayanan kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Ya, pada saat ini kita akan mau menyanyikan satu lagu. Satu-satunya adalah Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Kita akan menyanyikan puja ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh harap. Haleluya. Haleluya, karena satu-satunya Tuhan. Seperti pujian kita mengatakan, hidup kita tak sama lagi karena kita bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih sama Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau yang berkarya dalam kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau hadir di tempat ini Tuhan, untuk memenuhi hidup kami Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan untuk menerimanya Tuhan. Pakai kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara terkasih sama Tuhan, angkat pujian Roh Kudus, Kau hadir di sini. Yesus Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Yesus Tuhan, kami
bersyukur padamu Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Yesus Tuhan. Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. katakan sekali lagi Roh Kudus. Kau hadir di sini. Roh Kudus, mengasihimu. Kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hati, oh Tuhan. Buka hati menyembahmu Yesus, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. katakan sekali lagi Roh Kudus. Kau hadir di sini. Roh Kudus, mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hati, buka hati, oh Tuhan. Buka hati, menyembahmu Yesus. Jamalah kami, Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. buka hati, buka hati, oh Tuhan. Buka hati, menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Katakan sekali lagi, jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Yesus Tuhan. Engkau jamalah kami Tuhan. Yesus Tuhan, jamalah kami Tuhan. Penuhi kami kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Untuk selanjutnya saya serahkan sama hambanya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara. Pagi hari ini kita bersyukur. Bertepatan hari ini kita memperingati peristiwa Pentakosta.
Secara khusus dalam perjanjian baru bertepatan dengan turunnya Roh Kudus, tercurah Roh Kudus atas orang-orang percaya di waktu itu. Karena itu, mari saat kita memperingatinya, kita mau merenungkan firman Tuhan dengan dasar peristiwa Pentakosta yang sudah terjadi. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama dan kita akan berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini, kami bersama umat-Mu di pagi hari ini bersyukur untuk segala kasih dan kemurahan-Mu yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami sungguh mohon ampun kepadamu untuk segala kesalahan kelalaian kami. Layakkan kami, perkenankan kami ada di hadapan-Mu untuk kami bertumbuh melalui firman-Mu. Urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu, bila kebenaran firman-Mu tersampaikan oleh karena kehendak-Mu dan bimbingan Roh-Mu. Terpujilah akan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kami berdoa. Amin. Saya berharap pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian semua diberikan kekuatan, kesehatan dan semangat. Jikalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang kurang sehat pada pagi hari ini, kita juga akan berdoa minta pertolongan Tuhan supaya kita semua diberikan kesehatan. Baiklah, pada pagi hari ini sebelum kita membaca firman Tuhan, saya ingin sampaikan bahwa peristiwa Pentakosta itu sudah terjadi. Baik dalam perjanjian lama, bahkan di perjanjian baru tentang pencurahan Roh Kudus. Bukan berarti pada pagi hari ini hari pencurahan Roh Kudus akan tercurah. Roh Kudus sudah tercurah. Dan berulang kali di beberapa daerah terjadi mulai banyak pencurahan Roh Kudus. Orang ada menyebut pencurahan yang pertama, kedua, dan sebagainya. Semua boleh menyebutkannya. Tetapi pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara, bagaimana peran Roh Kudus itu berkarya di dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya pada pagi hari ini disertai Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mari buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian di pagi hari ini. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai dengan yang ke-17. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang indah, ya, peristiwa ini terjadi jauh sebelum Yesus disalibkan. Jauh sebelum Yesus naik ke surga. Masih ada waktu jeda yang ada. Maka kita bisa merenungkan. Yesus sudah berpesan akan apa yang segera terjadi kemudian. Maka kita yang hidup di zaman sekarang, kita menyadari Roh Kudus sudah tercurah. Roh Kudus ada bersama dengan kita. Tinggal bagaimana sebenarnya Roh Kudus itu berperan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita renungkan bersama-sama. Alkitab berkata pada pagi hari ini, jikalau kamu mengasihi aku, maka dikatakan kamu akan melakukan segala perintahku, dan aku akan minta kepada Bapa bagi kamu seorang penolong yang lain. Dikatakan yaitu Roh kebenaran. Sangat menarik sekali Bapak Ibu Saudara kalau kita renungkan hal ini. Ya. Bukan dengan serta-merta demikian saja bahwa Roh penolong itu akan diberikan. Tapi kalimat pembuka Yohanes memberikan sebuah catatan yang begitu tegas. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan Yesus,
Maka secara sederhana di pagi hari ini Bapak Ibu, saya bertanya kepada Bapak Ibu saudara sekalian dan pada diri saya, apakah saudara mengasihi Tuhan Yesus? Karena ada hubungan yang sangat jelas antara mengasihi Tuhan Yesus dan roh kebenarannya akan diberikan. Alkitab memberikan penjelasan. Yesus berkata, jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala perintahku. Bukan dari sekedar bibir kita, lewat pujian kita, lewat kata-kata kita, lewat sembah kita, bukan. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan, Alkitab memberikan gambaran yang jelas, melakukan perintah Bapa. Kalau itu dilakukan, bukti kasih kepada Tuhan dilakukan, maka Yesus menjanjikan, aku akan minta kepada Bapa, Dia akan berikan kepadamu roh penolong. Seorang penolong, yaitu roh kebenaran. Jadi yang pertama diingat, roh penolong ini akan diberikan kepada siapa yang mengasihi Tuhan dengan bukti melakukan firman Tuhan. Saya membatasi pada konsep pemikiran Yohanes. Pada Injil Yohanes ini, kita tidak meluas kepada yang lain. Saya tidak membawa Bapak Ibu Saudara pada pengajaran yang terlalu luas, tapi sungguh hanya sederhana saja pada konsep Yohanes. Tidak dengan metode yang bertele-tele. Baik Bapak Ibu, lalu pertanyaannya, apa yang dimaksudkan roh penolong atau seorang penolong atau roh kebenaran itu? Kita mengatakan seorang penolong, ya pada teks aslinya itu dimaksudkan, digambarkan bahwa aku akan memberikan kepadamu seorang pendamping, pribadi pendamping yang bertugas memberikan pertolongan bagimu. Jadi Yesus akan meminta kepada Bapa untuk memberikan pendamping pada diri saya, satu pribadi roh yang memberikan pertolongan bagi saya. Maka ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ini sebuah perlindungan, sebuah pertolongan yang sangat luar biasa. Maka disebutkan apa itu? Siapa itu? Yaitu roh kebenaran, berupa roh. Tentu kita tahu kalau daripada Tuhan, tentu kita berkata itu Roh Kudus. Parakletos orang sering menyebutkannya. Peran orang penolong sendiri berbagai macam. Menguatkan, membangun, memberi nasihat, membimbing, menuntun, bahkan memompa semangat, memberikan dorongan, memberikan solusi. Maka Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, mari kita sungguh-sungguh mau mengerti tentang apa yang disampaikan oleh surat Yohanes ini, oleh Injil Yohanes ini. Jikalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan segala perintah-perintahku, dan aku, kata Tuhan Yesus, akan meminta kepada Bapa supaya memberikan roh atau seorang penolong itu kepadamu, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak mengerti, tetapi kita orang yang percaya akan mengerti hal itu. Maka saya tekankan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin Bapak Ibu Saudara sedang dalam sebuah kebingungan atau kesulitan, mungkin sedang dalam jalan buntu, tidak punya solusi. Tapi mari kita bersama-sama. Bapak Ibu punya persoalan, saya punya persoalan. Tapi pegang janji firman Tuhan ini. Pegang janji firman Tuhan ini. Yohanes 14 ayat 15-17. Dia akan memberikan kepada kita seorang penolong, roh kebenaran itu yang akan menolong kita, mendampingi kita. Artinya, di saat Bapak Ibu sedang lemah, roh itu memberikan kekuatan bagi Bapak Ibu saya. Di saat Bapak Ibu sedang mengalami kebuntuan, Dia akan menuntun kita ke jalan di mana kita bisa keluar dari kebuntuan kita. Di saat kita letih, lesu, dan berbeban berat, Dia pun memberikan kekuatan kepada kita untuk kita mampu melewatinya bersama dengan Tuhan.
Bahkan di saat kita terpuruk, Dia akan menggugah semangat kita untuk bangkit. Bahkan di saat kita sakit, Dia akan mendorong kita. Kita diingatkan dengan firman Tuhan bahwa kita diberikan juga kesembuhan sesuai dengan kehendak Tuhan yang Tuhan tuntun atas kita. Maka Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita bersama. Tidak ada kompromi akan dunia ini. Karena Roh Kudus bersama dengan Bapak Ibu saudara sekalian dan saya, maka berjalanlah sesuai dengan kehendak dan apa yang Tuhan kehendaki atas kita. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu saudara kasih, renungkan sungguh. Mungkin Bapak Ibu berkata, mana pertolongan itu? Mana tuntunan itu? Mana bimbingan itu? Kita sering berkata, kenapa Tuhan tidak menolong saya? Kenapa Tuhan tidak menuntun saya? Kenapa Tuhan tidak mengangkat saya? Mengapa Tuhan tidak memberikan solusi kepada saya? Pertanyaan yang seperti dikatakan oleh Yohanes di awal ayat 15. Apakah kita mengasihi Tuhan? Mungkin jangan-jangan kita terlalu banyak menuntut kepada Tuhan, tapi kita tidak pernah membuktikan bahwa kita adalah pribadi yang mengasihi Tuhan. Hari Pentakosta kalau kita peringati, itu kepedulian Tuhan Yesus naik ke surga dan memberikan Roh Kudus kepada kita. Yohanes memberikan yang lebih spesifikasi lagi. Itu diberikan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Sejauh manakah kadar kasihnya? Masing-masing berbeda. Tetapi prinsipnya satu, saat kita mengasihi Dia, kita melakukan kebenaran firman-Nya. Jadi intinya, Roh Kudus akan ada bersama dengan kita, menolong kita, menuntun kita, membimbing kita, mengangkat kita, memberikan solusi kepada kita. Di saat kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, melakukannya, tidak mengabaikan begitu saja. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara berkata, ya saya belum bisa melakukan firman Tuhan. Saudara bertanya, firman Tuhan yang mana? Bagaimana Bapak Ibu Saudara tahu kalau Bapak Ibu tidak pernah membaca firman? Maka renungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan supaya kita mengerti perintah-perintahnya, dan kita dapat melakukannya sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan, dan biar Sang Penolong itu menuntun setiap kita. Dia ada bersama dengan kita. Dia ada bersama dengan kita di dalam diri kita, bagi kita yang mengasihi akan Dia. Maka Bapak Ibu Saudara kasih, pada pagi hari ini saya ingin mengingatkan, tidak ada kata putus asa bagi kita yang mengasihi Tuhan. Tidak ada kata menyerah bagi kita yang mengasihi Tuhan. Tidak ada kata jalan buntu bagi kita yang mengasihi Tuhan. Tuhan itu menuntun menyertai kita lewat kuasa Roh-Nya yang ada bersama dengan kita. Maka bersungguh-sungguhlah, lakukan kebenaran firman Tuhan itu sebagai bukti bahwa Roh Kudus itu nantinya ada bersama dengan kita. Bapak Ibu memperingati segala peristiwa bersama dengan Yesus sampai naik ke surga dan pencurahan Roh Kudus. Ya, kata ini ditunjukkan di dua hal. Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai 19 juga mengatakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi akan engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Saya meyakini Roh Kudus itu akan ada bersama dengan kita di saat kita mau melakukan firman Tuhan yang diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kebersamaan kita dengan semua orang, pada konsep kita membimbing, menggembalakan. Bukan untuk kepentingan kita sendiri, tapi kepentingan Tuhan untuk bersama dengan orang yang lain, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Pagi hari ini, beri kesempatan Roh Kudus ada dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Ada dalam diri saya, diri Bapak Ibu saudara sekalian. Dengan cara bagaimana? Buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh hati. Maka Dia menuntun kita, membimbing kita, mengajak kita kepada kehidupan yang lebih indah bersama dengan Dia. Mari kita sungguh-sungguh hati mengasihi Dia. Jangan berkata, mana Tuhan pertolonganmu?
sementara kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, agar roh penolong itu sungguh berkarya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, di pagi hari ini, Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Kalau Bapak Ibu jawab iya, lakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Apa Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Kalau menjawab kembali iya, gembalakanlah orang-orang di sekitar kita. Janjinya, Dia menyediakan penolong bagi Bapak Ibu saudara sekalian, yang membimbing, menguatkan, menolong, memberikan solusi, menghibur, memberikan semangat yang baru buat kita. Memperingati Pentakosta pada pagi hari ini, Dia menyertaimu. Roh Kudus menyertai saudara. Jangan biarkan itu, jangan dengan kekuatan sendiri. Tidak, kekuatan Tuhan menolong Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati renungkan firman Tuhan ini. Lakukan, percayalah, Roh Kudus ada dan sudah ada bersama dengan kita, bersama dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Bapa di surga, di pagi hari ini, kami tahu Roh Kudus sudah tercurah bagi kami. Dan pagi ini kami perlu diingatkan bagaimana agar Roh Kudus Sang Penolong itu membimbing, menuntun, menolong setiap kami. Sesuai firman-Mu, ada satu syarat yang kecil tetapi indah dan luar biasa. Jikalau kami mengasihi akan Engkau, maka kami membuktikan, kami menuruti firman-Mu, dan Engkau Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus itu ada bersama dengan kami. Pagi hari ini, buat kami semua mengerti akan hal ini. Jangan biarkan firman Tuhan, Alkitab, hanya sebagai tulisan-tulisan, firman Tuhan sebagai sesuatu yang berlalu. Jangan biarkan kami merasa kami sudah lebih hebat daripada siapapun. Jangan biarkan kami merasa bahwa diri kami sudah mengerti akan semua firman Tuhan. Jangan biarkan kami merasa kami sangat mahir mengenai firman Tuhan. Tapi pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, lakukan firman Tuhan. Ikuti perintah-perintahnya. Roh Kudus, ya Tuhan, yang akan memimpin kami mengerti. Roh Kudus akan menuntun kami. Maka bimbing kami, penuhi hati kami. Beri kami penghiburan dan kekuatan. Berikan solusi atas segala pergumulan kami. Terima kasih Bapak, yang ucap syukur. Yang boleh diingatkan kembali pagi hari ini, memperingati Pentakosta. Kami ingin membuktikan kami mengasihi Engkau. Maka kami melakukan firman-Mu, dan kami juga belajar untuk berbagi penggembalaan kepada yang lain, membimbing mereka-mereka yang membutuhkan. Terima kasih Bapa, yang mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan dan hati kami. Jangan biarkan berlalu sehingga kami berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, terimalah berkatnya di pagi hari ini. Kiranya kasih dan kemurahannya menyertai kehidupan Bapak, Ibu, saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia di pagi hari ini, jangan biarkan firman Tuhan berlalu begitu saja. Renungkan sungguh-sungguh, lakukan, beri kesempatan Sang Penolong itu memberikan pertolongan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Dan saat ini kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas semua kebenaran firman yang kami dengarkan pada saat ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah Engkau memberkati persembahan kami ini Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati usaha kami, bahkan usaha pekerjaan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.